Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Fikri Farikin MPDI selaku pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Saya Siti Masmurah, kelas 2C Prodi PAUD dengan NIM 25096480021. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teologi Islam modern. Yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Biografinya adalah Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 di Asadabad. Ia dikenal sebagai seorang ulama, filsuf, aktivis politik, dan pembaru Islam. Sejak muda, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, filsafat, logika, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Ia banyak melakukan perjalanan ke Afghanistan, India, Mesir, Turki, Iran, Prancis, dan Inggris untuk menyebarkan gagasan pembaruannya. Latar belakang pemikirannya. Pada masa hidupnya, banyak negara Islam berada di bawah penjajahan bangsa Barat. Menurut Al-Afghani, kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh ajaran Islam, melainkan karena umat Islam meninggalkan semangat mencari ilmu, bersatu, dan berijtihad. Pokok pemikirannya adalah mengembangkan gagasan pan-Islamisme, yaitu persatuan seluruh umat Islam untuk menghadapi penjajahan. Mendorong umat Islam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menolak taklid atau mengikuti pendapat ulama tanpa berpikir kritis. Meyakini bahwa Islam sejalan dengan akal dan kemajuan. Pengaruh pemikirannya menjadi inspirasi bagi banyak tokoh pembaru Islam, termasuk Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. 2. Muhammad Abduh. Biografinya adalah Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849. Ia belajar di Universitas Al-Azhar dan menjadi murid Jamaluddin Al-Afghani. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menjadi hakim, dosen, dan kemudian diangkat sebagai mufti Mesir. Latar belakang pemikirannya. Abduh melihat sistem pendidikan Islam saat itu terlalu berorientasi pada hafalan dan kurang memberi ruang bagi pemikiran kritis. Ia ingin mengembangkan kejayaan Islam melalui pembaruan pendidikan. Pokok pemikirannya adalah membuka kembali pintu ijtihad, menolak taklid buta, memadukan ilmu agama dengan ilmu modern, menegaskan bahwa Islam mendukung rasionalitas dan ilmu pengetahuan, melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam. Pengaruh pemikirannya menjadi dasar reformasi pendidikan Islam di Mesir dan mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam modern di berbagai negara. Yang ketiga yaitu Rashid Ridho. Biografinya adalah Rashid Ridho lahir di Suriah pada tahun 1865. Setelah bertemu Muhammad Abduh, ia pindah ke Mesir untuk belajar dan bekerja sama dengannya. Ia dikenal sebagai pendiri dan editor majalah Al-Manar. Latar belakang pemikirannya.
Rida ingin melanjutkan perjuangan gurunya dalam memperbarui pemikiran Islam dan membangun masyarakat Islam yang maju. Pokok pemikirannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mendorong ijtihad dalam menghadapi persoalan baru, memperbaiki sistem pemikiran Islam, mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas, menyebarkan dakwah melalui media cetak. Pengaruhnya adalah majalah Al-Manar menjadi salah satu media paling berpengaruh dalam penyebaran gagasan pembaruan Islam di dunia. Yang keempat yaitu Fazlur Rahman. Biografinya adalah Fazlur Rahman lahir di Pakistan pada tahun 1919. Ia menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor di Universitas Oxford. Setelah itu, ia menjadi profesor di beberapa universitas, termasuk di Amerika Serikat. Latar belakang pemikirannya adalah ia melihat bahwa banyak umat Islam memahami Al-Quran hanya secara tekstual sehingga sulit menjawab tantangan kehidupan modern. Pokok pemikirannya adalah mengembangkan metode double movement atau gerakan ganda, yaitu memahami konteks turunnya ayat Al-Quran, kemudian menerapkan nilai moralnya pada kondisi masa kini, menetapkan pentingnya tujuan syariat atau maqasid syariah, mendorong pembaruan pendidikan Islam, menyatakan bahwa Islam harus mampu menjawab persoalan modern seperti ekonomi, politik, sains, dan teknologi. Pengaruh pemikirannya banyak digunakan dalam kajian hukum Islam kontemporer dan studi Islam di perguruan tinggi. Yang kelima yaitu Nurholis Madjid. Biografinya adalah Nurholis Madjid yang akrab disapa Cak Nur. Lahir di Jombang, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor, kemudian melanjutkan studi di Jakarta dan meraih gelar doktor Universitas Chicago. Latar belakang pemikirannya adalah Cak Nur melihat perlunya pembaruan pemikiran Islam di Indonesia agar mampu menghadapi tantangan demokrasi, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pokok pemikirannya, Islam bersifat universal dan sesuai untuk semua zaman, mendorong sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan, menekankan demokrasi, toleransi, dan pluralisme, mengajak umat Islam membedakan nilai agama yang tetap dengan praktik budaya yang dapat berubah pengaruh. Cak Nur menjadikan salah satu tokoh pembaruan Islam paling berpengaruh di Indonesia. Gagasannya banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam, kehidupan intelektual, dan hubungan Islam dengan demokrasi. Persamaan pemikiran tokoh Islam modern. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, para tokoh tersebut memiliki beberapa kesamaan, yaitu mendorong umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, membuka ruang ijtihad untuk menjawab persoalan zaman, mengembangkan pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu modern, meyakini bahwa Islam selaras dengan akal, ilmu pengetahuan, dan teknologi, berupaya membangun masyarakat yang maju, adil, dan berakhlak.
Materi selanjutnya yaitu pembaruan pemikiran dalam Islam modern. Pembaruan pemikiran Islam atau tajdid adalah usaha untuk menghidupkan kembali ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pembaruan bukan berarti menciptakan ajaran baru, melainkan menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Islam sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. Latar belakang pembaruan pemikiran. Pembaruan pemikiran Islam muncul karena beberapa faktor, antara lain 1. Kemunduran umat Islam dengan bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, dan politik. 2. Kolonialisme Barat yang menguasai banyak wilayah Islam pada abad ke-18 dan ke-19. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut umat Islam mampu beradaptasi. 4. Globalisasi dan modernisasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kelima yaitu kebutuhan menjawab persoalan baru seperti demokrasi, hak asasi manusia, kecerdasan buatan AI, lingkungan ekonomi digital, dan bioetika. Tujuan pembaruan pemikiran. Pembaruan bertujuan untuk mengembalikan semangat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, membuka kembali pintu ijtihad dalam menyelesaikan persoalan kontemporer, meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam, mendorong penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera, membuktikan bahwa Islam selalu relevan di setiap tempat dan zaman. Ciri-ciri pembaruan pemikiran Islam. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, menggunakan akal secara proporsional dalam memahami ajaran Islam, menolak taklid buta, mendorong ijtihad untuk menghadapi persoalan baru, bersikap terbuka terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi selama tidak bertentangan dengan syariat, mengutamakan kemaslahatan umat. Tokoh-tokoh pembaruan dan gagasannya. Jamaluddin Al-Afghani menyerukan persatuan umat Islam atau pan-islamisme, melawan kolonialisme, dan menguasai ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh membuka kembali pintu ijtihad, memperbarui sistem pendidikan, dan mengembangkan ilmu agama dengan ilmu modern. Rashid Ridho menekankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta reformasi pemerintahan dan pendidikan Islam. Fazlur Rahman mengembangkan metode penafsiran Al-Quran yang kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman. Nurholis Majid mengembangkan pemikiran Islam yang terbuka, demokratis, toleran, dan sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. Implementasi pembaruan pemikiran di era modern. Pembaruan pemikiran Islam dapat diwujudkan melalui pendidikan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Teknologi memanfaatkan AI dan teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab. Ekonomi mengembangkan sistem ekonomi syariat yang adil, bebas riba, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Lingkungan menjaga kelestarian alam sebagai amanah Allah. Kehidupan sosial memperkuat nilai keadilan, toleransi, musyawarah, dan persaudaraan. Selanjutnya yaitu relevansi pembaruan pemikiran saat ini. Di era globalisasi dan revolusi digital, pembaruan pemikiran Islam sangat penting agar umat Islam mampu menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan AI, perubahan iklim, ekonomi kapitalis, kesenjangan sosial, dan kemajuan sains tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam. Dengan semangat ijtihad dan pembaruan, Islam tetap menjadi pedoman yang mampu memberikan solusi bagi persoalan kehidupan modern. Materi selanjutnya yaitu rasionalisasi agama dalam Islam modern. Pengertian rasionalisasi agama adalah upaya memahami, menjelaskan, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menggunakan akal atau rasio secara proporsional tanpa mengembalikan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, akal dipandang sebagai anugerah Allah yang berfungsi untuk memahami kebenaran, sedangkan wahyu menjadi pedoman utama. Oleh karena itu, rasionalisasi agama bukan berarti menggantikan wahyu dengan akal, tetapi menggunakan akal untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan. Latar belakang rasionalisasi agama adalah rasionalisasi agama berkembang karena beberapa faktor. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memunculkan persoalan baru. Perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya akibat modernisasi. Keinginan menunjukkan bahwa Islam selaras dengan ilmu, pengetahuan, dan logika. Kebutuhan menjawab kritik terhadap agama dengan pendekatan yang rasional dan ilmiah. Tujuan rasionalisasi agama membuktikan bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal sehat, menjadikan ajaran Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Mendorong umat Islam berpikir kritis dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan, menghindari taklid buta, dan mendorong semangat ijtihad, menemukan solusi terhadap persoalan kontemporer berdasarkan nilai-nilai Islam. Dasar rasionalisasi dalam Islam memberikan kedudukan penting kepada akal. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Namun penggunaan akal harus tetap berada dalam bimbingan wahyu agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tokoh-tokoh rasionalisasi agama. 1. Muhammad Abduh menegaskan bahwa Islam adalah agama yang rasional, mendorong penggunaan akal dalam memahami Al-Quran, membuka kembali pintu ijtihad, memudahkan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan modern. 2. Jamaluddin Al-Afghani menyatakan bahwa kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh Islam, melainkan karena umat meninggalkan ilmu pengetahuan.
mengajar umat Islam berpikir maju dan menguasai sains serta teknologi. Yang ketiga yaitu Fazhur Rahman. Fazhur Rahman mengembangkan metode penafsiran Al-Quran yang kontekstual, menjelaskan bahwa nilai-nilai Al-Quran harus diterapkan sesuai perkembangan masyarakat modern tanpa menghilangkan tujuan utamanya. Yang keempat yaitu Nurholis Madjid. Nurholis Madjid menekankan pentingnya keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, demokrasi, dan perkembangan zaman. Berpendapat bahwa Islam bersifat universal sehingga dapat menjawab berbagai persoalan modern. Ciri-ciri rasionalisasi agama berlandasan Al-Quran dan Sunnah, menggunakan akal secara proporsional, mendorong ijtihad dalam menyelesaikan persoalan baru, menghargai ilmu pengetahuan dan penelitian, menolak pemahaman yang fanatik atau taklid buta, mengutamakan kemaslahatan umat. Contoh penerapan rasionalisasi agama: memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat secara etis, mengembangkan ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang adil, menggunakan ilmu kedokteran modern dalam pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, menjaga lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kelebihan dan tantangan. Kelebihan membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami dalam konteks modern, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, membantu umat Islam menjawab persoalan kontemporer. Tantangannya, akal tidak boleh ditempatkan di atas wahyu. Penafsiran yang terlalu bebas dapat menyimpang dari ajaran pokok Islam. Diperlukan keseimbangan antara rasio dan dalil syariat. Konteks modernitas dalam Islam modern. Pengertian konteks modernitas adalah kondisi kehidupan masyarakat yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industrialisasi, globalisasi, demokrasi, serta perubahan dalam cara berpikir dan cara hidup. Dalam kajian Islam modern, konteks modernitas membahas bagaimana umat Islam merespon perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam memandang modernitas bukan sebagai ancaman yang harus ditolak sepenuhnya, tetapi sebagai tantangan dan peluang. Kemajuan yang membawa manfaat dapat diterima, sedangkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam harus disaring dan dikritisi. Latar belakang munculnya modernitas. Modernitas berkembang karena beberapa faktor, antara lain revolusi industri yang mengubah sistem produksi dan kehidupan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan AI, dan bioteknologi, globalisasi yang mempercepat pertukaran informasi, budaya, dan ekonomi antar negara, perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia yang memengaruhi sistem
pemerintahan, dan kehidupan sosial. Urbanisasi yang mengubah pola hidup masyarakat dari agraris menjadi perkotaan. Karakteristik modernitas. Modernitas memiliki beberapa ciri utama. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir rasional, kritis, dan ilmiah, kemajuan komunikasi dan informasi, globalisasi ekonomi dan budaya, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan demokrasi, perubahan gaya hidup yang lebih praktis dan cepat. Respon Islam terhadap modernitas. Islam memberikan beberapa respon terhadap perkembangan modernitas, yaitu 1. Penguasaan ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan sains serta teknologi selama digunakan untuk kemaslahatan. 2. Pembaruan pemikiran atau tajdid. Islam membuka ruang ijtihad agar hukum dan pemikiran Islam mampu menjawab persoalan-persoalan baru tanpa mengubah prinsip dasar agama. 3. Penyaringan nilai. Tidak semua unsur modernitas diterima begitu saja. Islam menerima hal-hal yang membawa manfaat seperti kemajuan teknologi dan pendidikan, tetapi menolak perilaku yang bertentangan dengan akhlak, seperti penyalahgunaan teknologi, perjudian daring, atau penyebaran hoaks. 4. Penguatan akhlak. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan akhlak mulia, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Tantangan modernitas bagi umat Islam. Beberapa tantangan yang dihadapi umat Islam pada era modern antara lain penyalahgunaan teknologi dan media sosial, menurunnya nilai moral akibat budaya konsumtif dan individualisme, krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan ekonomi dan sistem kapasitas, perkembangan AI yang menimbulkan persoalan etika, privasi, dan tanggung jawab, arus informasi yang sangat cepat sehingga memerlukan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Tokoh Islam modern dalam merespon modernitas. Beberapa tokoh yang berperan dalam merumuskan respon Islam terhadap modernitas adalah Jamaluddin Al-Afghani mendorong umat Islam menguasai ilmu pengetahuan dan bersatu menghadapi kolonialisme. Muhammad Abduh memperbarui sistem pendidikan dan membuka pintu ijtihad. Rashid Ridho menekankan kembali kepada Allah dan Sunnah sambil menghadapi tantangan zaman. Fazlur Rahman mengembangkan penafsiran Al-Quran yang kontekstual. Nurholis Majid menunjukkan bahwa Islam dapat berjalan seiring dengan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan masyarakat modern. Relevansi konteks modernitas saat ini. Dalam kehidupan sekarang, umat Islam ditunjuk untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana, mengembangkan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, menjaga lingkungan sebagai amanah Allah, mengembangkan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan, menggunakan AI secara bertanggung jawab dan sesuai etika Islam, menjaga nilai kejujuran,
toleransi, dan keadilan di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Kesimpulannya, teori Islam modern menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang universal, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah ajaran pokok Al-Quran dan Sunnah. Pembaruan pemikiran atau tajdid dilakukan melalui ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan modern seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Rasionalisasi agama menekankan bahwa akal dan wahyu sering melengkapi. Akal digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam secara kontekstual, sedangkan Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi pedoman utama. Islam mendorong umatnya berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam menghadapi modernitas, Islam menerima kemajuan yang membawa kemaslahatan seperti perkembangan pendidikan, sains, dan teknologi, tetapi menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Fazlur Rahman, dan Nurholis Madjad berperan besar dalam mengembangkan pemikiran Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Intinya, Islam modern mengajarkan keseimbangan antara iman, akal, ilmu pengetahuan, dan akhlak, sehingga umat Islam mampu menghadapi perubahan zaman serta memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.